Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Saya Ridho Anggara, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Sebelumnya ingin meminta waktu Abang sebentar untuk memenuhi syarat salah satu tugas psikodiagnostik 2 wawancara yang berjudul Dukungan Sosial Mantan Pemakai Narkoba. Yaudah, langsung saja saya mulai pertanyaannya ya Bang. Ya, silakan. Bagaimana bisa Abang terjerumus narkoba? Kalau itu sih ceritanya panjang. Dulu ketika zaman saya SMA, saya itu kan tergabung dalam sebuah band. Jadi dulu itu saya punya band, anak band lah kata anak muda sekarang. Iya. Awalnya sih itu program kami sih normal-normal aja gitu kan. Tapi karena waktu itu kebetulan kami habis tampil di salah satu acara, kebetulan saya ketemu teman lama saya, terus diajaknya, bro ngarap yuk. Saya awalnya nggak tahu sih apa-apaan itu ngarap. Apa itu, kasih tau lah. Saya bilang kan, dijawabnya dia seperti ini, ya udah ke rumah aku aja ya, sehabis ini bawa motor nggak katanya. Saya nggak bawa motor, saya bilang, ya udah langsung aja nih barengan, ayo kata saya. Saya nggak tahu kalau itu berbentuk seperti rokok yang digulung. Saya nggak tahu, apa sih kayak rokok apa, rokok kayak kakek, rokok kayak kaki gitu kan. Saya bilang jadi, ya nggak apa-apa, isep aja, enak kok, taruh habis isep, itu enak, ringan badan. Ya udah, saya coba lah yang pertama. Terus asapnya kok agak lain ya baunya. Dijawab iya, ya nggak apa-apa, namanya juga herbal alami gitu kan. Saya dengan prosesnya seperti itu. Jadi singkat cerita, saya telah menghabiskan kurang lebih 2 batang. Saya bilang, bro aku lapar nih, pergi depan bentar ya, mau beli nasi gitu. Oh so atuh silakan, monggo. Terus saya telah membeli nasi tersebut, terus makan. Habis makan, terus sekitaran 2 jam saya lapar gitu. Jadi saya heran, gak biasanya lapar gini gitu kan, ada apa ini gitu kan. Saya masih biasalah, mungkin karena udah lama nggak ketemu temen di traktir gitu kan, saya masih ya udah nggak apa-apa gitu. Saya makan lagi sampai kurang lebih saya itu di rumahnya dia sekitar 4 jam. Itu saya udah 3 kali makan. Terakhir itu makan mie goreng aja, karena saya tidak mau ngerepotin dia juga gitu. Traktir makan gak enak juga sama teman-teman lama. Jadi setelah saya sampai di rumah nih, ini saya persingkat aja ya. Jadi singkat cerita, dia itu tuh nelfon lagi, ada acara nggak tanggal sekian gitu kan. Oh nggak ada acara nampil juga gitu. Apa yuk main lagi ke rumahku katanya. Boleh boleh, kamu sibuk nggak katanya gitu. Nggak kok, free kebetulan kata saya. Ya udah, saya sampai di rumahnya. Pada hari itu entah kenapa pada naluri saya pengen lagi nyobain rokok tersebut dari dia. Bro sambil ketawa gitu kan, mau dong rokok yang kemarin. Rokok apa itu, rokok kaki gitu kan. Mahal bro, berapa sih gitu. Itu satu batangnya 10.000. Wah 10.000 gak apa-apa lah, ini beli 3 batang tapi untuk aku 2 ya. Saya kasih uang ke dia 50.000. Jadi seperti itulah selama 3 bulan. Sampai akhirnya itu saya tahu di mana nih si temen saya dapetin itu barang. Jadi saya coba beli sendiri dengan keberanian. Karena saya bertemu orang baru, rada-rada agak kaku. Jadi saya terus konsumsi sampai saya kelas 3 SMA. Jadi kelas 3 SMA saya beralih ke barang lain, karena gak enak begini terus kan, bosan gitu. Itu pertama alasan saya. Yang kedua, nafsu makan saya bertambah. Jadi ketika itu ada tetangga dekat rumah, ada yang kayak kondangan gitu. Jadi mereka buat acara mudik-mudik gitu kan. Jadi saya terlihat ada pemuda yang saya kenal dan cukup dekat gitu kan. Ada botol minuman seperti Kreatin Deng, minuman energi gitu, kayak M150. Jadi botol itu terbuka posisinya, kebetulan saya haus gitu kan. Terus saya minta minumnya. Saya langsung meminumnya dan menghabiskan. Si teman itu marah, kenapa dihabisin katanya. Kenapa orang haus, ntar kita beli lagi kata. Jadi kata teman itu belinya jauh katanya. Kan supermarket dekat sini banyak kata saya. Iya jauh belinya, barangnya dari Batam katanya waktu itu nggak kalah. Batam, ya udah saya kasih uang 50.000 gitu kan. Ini buat ganti minuman saya minum tadi. Jadi setelah itu saya minum itu kan acara muda-mudi, ada musik apanya gitu, DJ organnya lah istilahnya gitu kan.
DJ ya? Iya, DJ organ. Kan kalau acara kondangan itu kan ada organnya gitu. Mereka nyetel musik DJ gitu, saya merasa aneh aja, kebadan saya pengen gerak-gerak gitu. Jadi saya gerak-gerak ngikutin musiknya. Dan dalam hati saya kok enak musiknya, padahal saya kan kalau dengar musik kayak gitu agak kurang. Karena saya kan suka aliran musik metal atau musik apa gitu baru semangat. Oh, genrenya gitu ya bang? Iya, kalau itu kan lagu-lagunya lagu cari jodoh gitu, kok saya jadi suka musik yang ginian. Ya seperti lagu ini lagunya gitu, temen-temen aja. Kebetulan ada musiknya, saya pun heran. Dan ya udahlah, joget aja gitu kan. Sampai ada satu orang tetangga gitu kan, bapak-bapak melihat saya keheranan gitu. Wah, ini anak kok suka lagu ini, begitulah pemikiran bapak itu mungkin. Saya masih penasaran gitu, ini kok kayak gitu. Mereka saya panggil teman saya yang tadi, ayo goyang sama-sama gitu kan. Entar lah katanya. Mereka menghindar untuk ajakan saya. Mereka dengan alasan aku sakit perut nih, mau boker gitu katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu sampai kapan saya jogetnya, yang saya rasakan ada 2 jam lebih saya joget. Jadi yang saya rasakan efek dari itu sudah merasa reda. Saya rasakan badan ini kok capek banget ya, habis ngapain gitu. Padahal saya tahu kalau saya habis joget-joget tadi dengan musik jingkrak. Habis itu saya mengajak teman saya makan. Lapar nih kata saya, akhirnya saya ajak teman saya minum kopi susu kalau nggak salah. Udah lama setelah itu badan saya menjadi lemas, yang awalnya semangat menjadi lemas. Ini kok jadi lemas, gak makan 2 hari ya. Setelah itu saya pulang ke rumah. Besok paginya saya masih belum penasaran dengan barangnya, tapi saya lebih penasaran dengan sikap saya ketika setelah meminum kerating deng tersebut. Jadi saya lihat apa yang terjadi di diriku tadi malam. Jadi setelah saya pikir-pikir enak juga yang tadi malam. Saya belum apa gitu ya, berikutnya ketika ada acara lagi dekat rumah saya datang bersama teman-teman saya. Tapi katanya gini, ini mahal loh, sebenarnya ini limited edition katanya. Produksinya terbatas. Ini harganya satunya 200.000. Saya ngutang dulu lah ya. Saya bilang gitu karena waktu itu masih sekolah. Saya kasih uang 70.000 sama teman saya. Dan saya minumlah minuman itu sampai ketika lulus SMA. Saya bekerja gitu, ya namanya orang bekerja istilahnya udah gede, udah tahu dunia luar. Daripada zaman waktu SMA gitu, saya kerja itu mengharuskan beraktivitas malam hari. Saya ikut teman saya ikut pergi ke klub gitu. Saya sudah ninggalin band saya karena teman-teman saya udah pada kuliah di luar kota. Saya mulai pergi clubbing sama teman-teman kerja gitu kan. Jadi suatu ketika kedua kalinya, untuk yang pertama kalinya saya minum doang terus pulang. Yang kedua kalinya saya dikasih permen kayak Pipcom gitu, kayak vitamin anak-anak seperti serotonin ABC gitu. Kayak vitamin C ya bang? Iya, seperti vitamin gitu. Mereka itu ditelan gitu. Saya nggak tahu, pas saya liatin mereka dan mereka bilang, oh itu tuh si itu belum kebagian dan yang dimaksud mereka itu saya. Terus disuapin saya dan saya pakai dan saya tegak minum Coca-Cola. Setelah itu kebetulan di sekitar saya banyak teman cewek, dan saat itu saya merasa pengen joget-joget gitu, dan akhirnya saya setengah sadar dan saya terus joget aja. Setelah beberapa joget dan tidak langsung pulang, saya putuskan untuk inap di hotel karena sudah subuh. Gak mungkin kan subuh-subuh pulang langsung ke rumah ya kan. Setelah itu terus-terusan saya diajak clubbing hingga saya mengetahui apa yang dikasih seperti teman yang dikasih kepada saya. Wah, itu namanya ini kata teman saya, sejenis ekstasi gitu. Dan itu saya pengen lagi dan pengen lagi. Dan pas ketika saya dapat bonus di kerjaan saya traktir teman-teman saya untuk beli itu. Itu untuk 2 jenis yang saya bilang. Dan satu lagi saya merantau ke Jakarta, niatnya untuk mencari kerja. Setelah saya mendapatkan kolean tersebut, ketika saya penasaran dengan barang ini tapi saya tidak mengetahui bentuknya, saya sering mendengarkan namanya. Ketika saya melihat teman kosan saya di kamarnya, saya menemui barang seperti garam bentuknya. Setelah itu saya bertanya ke teman saya, itu garam buat apaan sih? Kata saya ke teman saya belum pernah melihat bentuknya seperti garam. Oh, seperti dibakar gitu ya bang? Iya. Terus saya bertanya kepada teman saya, itu apaan sih? Lu mau coba nggak katanya? Kalau orang Jakarta kan manggilnya kamu, lu, bahasanya lu gua gitu.
Terus saya bilang mau dong coba. Setelah itu beberapa saat itu gimana, enak gak, kata teman saya. Enak, ini berapaan harganya, saya bilang ke dia gitu. Terus dia bilang murah kok, cuma 200.000 katanya. Ntar lu bagi 100, gua ada 100.000 juga nih katanya. Ntar bagi 2 aja, kita patungan aja. Setelah itu saya kasih uangnya. Beberapa waktu teman saya kembali membawa barang itu. Terus teman saya bilang, yuk kita bakar lagi. Setelah part keduanya, terus saya tanya lagi, ini apa namanya? Terus dia jawab, sabu-sabu. Oh, terus saya jawab, oh ini ternyata namanya sabu-sabu. Ya, dia jawab lagi. Terus katanya, lu baru ngeliat ini barang, masa lu kagak tahu sama ini barang? Dia bertanya. Saya jawab, iya, gua baru pertama kali ngeliat barang ini. Tapi ini enak ya, seperti rasa Fanta, karena waktu itu saya kan minum Fanta. Jadi pas ngerokok gitu rasa Fanta jadinya. Jadi adalah beberapa kali join berdua untuk ngisep itu. Jadi suatu ketika teman itu nggak ada tempat, saya tanya teman lain. Kebetulan teman yang ini juga make. Saya tanya, itu belinya di mana? Terus dibilangnya sama aku aja belinya, sini uangmu. Setelah itu saya makai. Dan hampir setahunan lebih saya menggunakan itu. Bisa dikatakan dalam sehari itu harus saya pakai, dan begitulah ceritanya. Baiklah bang, pertanyaan selanjutnya nih bang. Jadi kan udah nih perasaan abang saat memakai. Nagih gitu kata abang. Dan bagaimana perasaan abang setelah berhenti? Ya nagih, perasaan setelah saya berhenti, saya seperti hidup kembali. Saya dulunya bergantung dengan itu, sekarang tidak. Apa yang sekarang saya lakukan lebih bebas. Apalagi saya sekarang sudah mempunyai anak dan istri. Otomatis saya lebih memprioritaskan mereka daripada itu. Perasaan saya saat ini ya, saya bersyukur setelah meninggalkan itu. Oke, selanjutnya, bagaimana dukungan dari lingkungan abang? Orang tuanya abang tahu kalau abang pernah memakai narkoba? Kalau orang tua mungkin tahu, saya rasa. Tapi selama itu orang tua tidak menunjukkan tanda-tanda melarang. Karena saya juga bekerja, mereka seperti uang saya, jadi mereka nggak terlalu. Mungkin 50-50 lah taunya, hanya Allah SWT yang tahu. Oke, selanjutnya bang, sebelum terjerat narkoba, adakah prestasi yang abang dapatkan? Kalau prestasi, kalau saya kan dulunya anak band. Band saya itu ada beberapa kali mendapat juara di festival-festival band antar sekolah. Kalau yang di bidang lain ada waktu SMP sampai kelas 1 SMA. Sebelum saya mengenal itu, saya masuk tim basket dan sering mendapatkan 3 besar. Alhamdulillah ya bang. Ya, alhamdulillah. Lanjut ya bang. Apakah ada prestasi yang abang dapatkan setelah abang memakai obat terlarang tersebut? Kalau prestasi setelah saya pakai sih, kan saya bekerja itu lebih ke peningkatan karir. Itu saya merasa ketika saya memakai dan setelah saya berhenti memakai itu berbeda. Kalau saya memakai itu, saya sulit berkembang. Ingatan saya cuma itu dan itu. Kalau setelah saya berhenti ada peningkatan karir di kerjaan saya. Lanjutnya ya bang, apa motivasi abang untuk berhenti memakai narkoba? Motivasi saya adalah istri saya. Saya lanjut cerita ya. Jadi gini, saya pengen cerita dulu awalnya saya bisa berhenti. Setelah saya berkutat dalam dunia itu, saya sangat banyak sekali mengalami cobaan di dalam hidup saya. Mulailah saya mengenal seorang perempuan, yaitu istri saya sekarang ini. Jadi gini ceritanya, saya mengenal dia dari dia kuliah. Ketika dia kuliah, pada saat itu saya bekerja. Dia kuliahnya jurusan PGSD, tapi sekarang dia tidak bekerja. Dia ngurus anak. Dia adalah wanita yang saya idamkan karena dia begitu baik dan sempurna menurut saya.
Tetapi saya berpikir, apakah saya bisa memilikinya karena saya sudah rusak dengan narkoba. Dan saya mulai mencoba perlahan-lahan. Emang sulit bagi saya untuk berhenti. Bahkan saya waktu itu sampai jatuh sakit karena nggak dapat barang itu. Jadi saya coba ingin cerita pacar saya, tapi takutnya dia kecewa kalau pacarnya seorang pemakai. Saya coba cari waktu dan kebetulan saat dia lulus kuliah, dia bekerja dan dia sering tentang pekerjaannya. Dia menceritakan tentang teman kerjanya dan saya berpikir dalam hati, wah, apa yang diceritakannya sama kejadiannya sama saya. Dan dia bilang ke saya jangan sampai saya begitu, sedangkan saya begitu. Dan di saat saya ingin mencoba mengungkapin apa yang ada di diri saya, jadi tidak ingin saya ceritakan ke dia. Tetapi kalau saya tidak jujur, sampai kapan beban ini saya rasakan? Dan akhirnya saya mengurungkan niat buat jujur ke pacar saya. Dan setelah itu saya akhirnya memantapkan diri untuk berhenti. Karena pada saat itu teman saya mengajak saya pergi party. Di situ saya lemas dan muntah. Muntahnya ada bercak darah. Di situ saya berpikir saya harus berhenti dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Rugi di materi dan umur. Dan saya niatkan dalam hati dan saya berdoa saya ingin berhenti dari semua ini. Dan saya ingin serius dengan pacar saya. Dan setelah menikah, saya mantapkan diri untuk berhenti. Awalnya saya sangat berat untuk berhenti. Dan akhirnya saya bisa melalui itu semua. Ketika setelah ijab kabul, saya jujur dengan istri saya dulu. Saya begitu dan awalnya istri saya marah. Tetapi akhirnya dia bisa menerima dan selalu mengingatkan saya agar tidak berbuat itu lagi. Apakah awalnya abang tidak mengetahui bahaya memakai obat terlarang tersebut? Awalnya saya tidak mengetahui sama sekali atas bahaya narkoba. Tapi setelah mengalami kejadian itu, di saat saya diajak teman ke klub lagi di waktu itu, saya akan mengalami muntah-muntah. Dan saya kaget di saat itu ada bercak darah ketika saya muntah. Lalu saya pusing dan tidak sadarkan diri. Untungnya teman saya yang ngajak itu peka. Dia pun melarikan saya ke rumah sakit terdekat. Seandainya teman saya tidak mengetahui atau tidak sadar di saat itu, mungkin saya sudah tiada. Saya pun dirawat 3 hari di rumah sakit. Keluarga saya bertanya karena apa. Tetapi di saat itu saya masih diam. Saya bilang karena kecelakaan aja. Ujung-ujungnya pun waktu saya tahu saya udah gunakan narkoba. Singkat cerita, pas keluar rumah sakit, saya berpikir narkoba ini emang bahaya buat badan atau kesehatan. Awalnya aja emang nikmat, tetapi setelah berpikir lagi, saya bodoh. Kenapa saya bisa menggunakan? Di saat itu seketika saya sadar akan efek sampingnya atau bahaya menggunakan narkoba. Proses putus akhir menggunakan narkoba bagaimana bang ceritanya? Oh, di saat itu saya sebelum mengenal istri saat ini, gak ingat itu di tahun berapa. Hidup saya udah mulai hancur. Semua itu udah udah maksudnya kerjaan udah gak ada. Akhir suatu momen pengen sembuh gimana bang? Ada momen di saat ibu saya dia bilang seperti ini, keberhasilan hidup aku nih nak, bukan kamu punya kerjaan bagus, kamu punya harta yang banyak atau apapun lah, tetapi buat aku keberhasilan hidup kamu itu cuman yang aku inginkan di saat kamu meninggal dalam keadaan bersih. Jadi dari ucapan ibu abang itu akhirnya abang mikir ya? Ya, apalagi ini yang akan hancur. Ibu saya cerai dengan ayah saya, ya karena itu alasannya, karena saya. Terus bang?
Ya udah, saya ikut saran dari ibu saya untuk direhab selama setahun. Tapi saya rehabnya berbeda sama yang lain. Saya direhabilitasi di pondok pesantren. Kenapa milih pondok pesantren, Bang? Saya milih pondok pesantren karena saya sekalian untuk bisa mengendalikan hati saya dan mau sejalan untuk ibadah yang selama ini saya tinggalin. Di pesantren dikasih dosis untuk mengurangi nggak, Bang? Nggak ada. Berarti tersiksa di saat sakau atau di saat ketergantungan ya, Bang? Iya. Jadi di saat itu diapain, Bang? Ya didiamin aja. Kan kalau kita pasang badan 2 minggu kelar, karena sakau kan nggak yang mati setelah lewat 2 minggu tes urin udah negatif. Jadi setelah pulang dari mondok, setelah rehab 1 tahun, keluarga saya ngomong, kamu nggak usah keluar rumah dari 1 tahun atau 2 tahun, sampai sholat Jumat aja belum diizinkan untuk pergi sholat. Karena apa ya, pas di belakang rumah saya keluar rumah si bandar, yang tempat biasa saya ambil barang. Saya pun berpikir, saking nggak percayanya ke saya, nggak diizinin buat pergi sholat Jumat. Mungkin pikiran keluarga saya takut ketemu sama pengedar di kawasan saya tinggal. Sampai sekarang masih ada ingin di hati Abang ingin mengonsumsi barang tersebut? Ada, pasti ada. Yang dilatih untuk para mantan pengguna itu bukan menghilangkan keinginan, tapi bagaimana saat keinginan itu datang, kamu bisa nggak makai, hati dan pikiran harus berjalan di saat itu. Caranya gimana, Bang? Ya, kalau saya sih makai lagi, saya akan flashback lagi ke depan saya, betapa hancurnya hidup saya dulu. 2 tahun berhasil, Bang? Berhasil, nggak ada keinginan. Kalau kita dikurung di dalam rumah atau direhab, keinginan pun menyesuaikan suasana. Kamu pengen di mana, padahal kamu di rumah, ya nggak akan bisa dong. Ujiannya itu di saat kita keluar rumah. Kamu merhatiin saya nggak? Kamu teman saya juga nih. Di saat saya keluar rumah, pernah nggak kamu, saya nih keluar rumah sendirian? Enggak kan? Kerja pun sekarang di mana ditempatkan, saya selalu bawa teman saya buat nemenin. Jadi Abang masih ada menjalin komunikasi sama teman yang dulu saat menggunakan narkoba tersebut, Bang? Ya masih lah, nggak mungkin putus kontak walaupun dia masih menggunakan narkoba. Kalau nggak kenal dia, nggak mungkin saya mempunyai pengalaman seperti ini. Apakah Abang tidak takut akan tergoda lagi masuk ke dalam dunia itu? Saya sudah bilang juga, udah berniat di hati kecil saya. Saya tidak mengulangi kesalahan saya seperti yang dahulu. Saya pun akan menjelaskan ke teman saya, memberi dia pengertian bahwa tidak akan mencoba atau menggunakan narkoba lagi. Syukur alhamdulillah, saya perlahan teman saya mengerti atas penjelasan saya itu. Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya, ada dukungan materi nggak, Bang, yang dikasih ke orang tua Abang? Kalau untuk materi ada,
saya dapat modal dan saya bangun usaha kecil-kecilan seperti jual-jualan online. Setidaknya orang-orang terdekat saya mendukung supaya tidak berkutik di bidang itu lagi. Lanjut nih ya bang pertanyaannya. Silakan. Oke, pertanyaannya. Apakah istri abang kasih nasihat dan saran kepada abang untuk tidak mengulangi kesalahan yang dulu lagi? Kalau dari istri ada. Jadi istri saya selalu menasihati saya, memberikan pencerahan ke saya, dan mengajak saya seminar anti narkoba. Dan saya mengetahui banyak hal, bagaimana pentingnya menjadi narkoba. Jadi sekarang saya lebih sering membaca artikel-artikel tentang narkoba, dan saya semakin yakin dan semakin mantap untuk menjadi narkoba. Kalau dihitung-hitung, saya bisa membeli mobil, 2 mobil malah bisa beli. Ya iyalah bang, dari dulu SMA sampai sekarang udah lunas tuh mobil. Ya itulah yang saya bilang, bisa 2 mobil yang saya dapatkan. Tetapi sekarang kita ambil hikmahnya aja ya kan. Ya bang, sekarang kita ambil hikmahnya dari perkembangan remaja sampai ke dewasa. Iya, saya udah janji ke diri saya sendiri dan istri saya tidak mengulanginya lagi. Saya tidak mau anak saya begitu. Dan saya aja walaupun hanya 8 tahun berkutik di bidang itu, perasaan saya sangat hancur. Ibaratnya saya seperti tidak berguna sama sekali. Tetapi saya berniat bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah segalanya. Dan saya bersyukur kalau saya sudah terbebas dari narkoba. Kita semua harus menghargai loh ngomong seperti ini tentang masa lalu itu tidak mudah. Bisa aja orang mantan pengguna narkoba tersebut akan menutupi masa lalunya atau kisahnya tersebut yang masa lalu yang kelam. Saya nih salah satu. Ada beberapa cara saya dapat direhab. Kamu tutupin kalau nyaman supaya kamu nggak keinget lagi. Silakan, atau kamu kasih tahu ke orang-orang sehingga semakin banyak orang yang tahu masa lalu kamu yang buruk, supaya kamu nggak dikecam lagi di mata orang-orang sekitar kamu, untuk dia menjaga agar tidak menggunakan lagi. Sebenarnya inti dari semua ini kita harus berdamai dengan masa lalu. Apakah abang setuju untuk membuat komunitas mantan pemakai narkoba? Kalau komunitas di lingkungan kerja dan tempat saya tinggal ada. Kami membuat komunitas, bukan komunitas sih, tapi seperti grup untuk penyemangat agar tidak mengulanginya lagi. Kita saling sharing, peduli satu sama lain. Apakah ada saran yang masih menggunakan narkoba bang supaya dia berhenti, atau yang belum menggunakan narkoba tersebut dia jangan sampai terjerumus dalam dunia itu? Saran buat yang belum pernah mencoba obat terlarang atau narkoba sih, yang pertama menurut saya ya, itu harus pergaulan harus dijaga, dan pengawasan dari orang tua harus ikut serta dalam menjaga anak-anaknya supaya tidak terjerumus narkoba. Yang ketiga sih, menurut saya kebanyakan orang yang terjerumus itu karena ada masalah. Apapun masalahnya pasti akan terhasut oleh teman-temannya ke dalam dunia itu, dunia gelap. Jadi buat yang belum pernah harus dipikirin dulu. Walaupun dikasih teman gratis awalnya enak, rasa enak, terus pasti pengen coba lagi. Akhirnya pun mau ngeluarin uang sendiri buat beli. Nggak ada uang, ntar pasti cari gimana dapat uang, paling nggak jual barang atau
bohongin orang tua. Dan saran buat yang masih make mungkin agak susah ya. Jadi saya paling harus buka lebih lebar lagi matanya. Jangan sampai terperangkap di dalam zona itu, zona nyaman. Emang susah sih berhentinya awalnya, tapi kalau Anda niat jujur buat berhenti, pasti dibantu oleh orang-orang sekitar kayak orang tua atau saudara atau teman. Di rehab itu enak sih, nggak seperti yang kita pikirkan aja. Jadi semoga yang masih make bisa berhenti dengan cara direhabilitasi atau emang niat berhenti sendiri tanpa ketergantungan. Dan intinya sih pemerintahan harus lebih memberantas jaringan-jaringan narkoba dari luar negeri ke Indonesia ataupun sesama kota di Indonesia, harus lebih diketatkan lagi. Seperti harus ada pergerakan dari masyarakat dan aparat lah, biar kaum kita, penerus kita tidak tersentuh oleh hal-hal seperti itu. Baiklah Bang, terima kasih atas waktunya. Sudah mau saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama-sama. Saya sangat senang sekali jadi narasumber di wawancara kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.